Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatur Rahmat dengan nomor BP 200-103-117. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas analisis kebutuhan daya listrik di gedung perkuliahan 3 lantai Politeknik Negeri Padang. Pertama, daya listrik. Itu tegangan listrik menghasilkan daya listrik, sedangkan beban yang terhubung akan menyerap daya listrik. Daya listrik adalah tingkat konsumsi energi dalam sebuah sirkuit atau rangkaian listrik. Contohnya lampu pijar yang menyerap daya listrik dan menjadi cahaya, sedangkan heater mengubah serapan daya listrik tersebut menjadi panas. Semakin tinggi nilai wattnya, semakin tinggi pula daya listrik yang dikonsumsi. Rumus P sama dengan V kali I, di mana P yaitu daya listrik dengan satuan watt, V sama dengan tegangan listrik dengan satuan volt, dan I sama dengan arus listrik dengan satuan ampere. Untuk segitiga daya, suatu hubungan antara daya nyata, daya semu, dan daya reaktif. Ya, inilah gambar segitiga hubungan antara daya nyata, daya semu, dan daya reaktif. Di mana daya semu itu dengan satuan volt ampere dan daya reaktif itu VR. Kebutuhan maksimum. Sebagai beban puncak dari suatu instalasi didefinisikan sebagai suatu beban kebutuhan yang terbesar terjadi selama periode tertentu. Periode tertentu dapat dalam sehari, sebulan, maupun setahun. Faktor kebutuhan, perbandingan antara kebutuhan maksimum beban puncak terhadap total daya tersambung. Jumlah daya tersambung adalah jumlah daya tersambung dari seluruh beban dari setiap beban konsumen. Faktor diversitas, perbandingan antara jumlah beban puncak dari masing-masing pelanggan dari suatu kelompok pelanggan dengan beban puncak di kelompok pelanggan tersebut. Faktor kebersamaan waktu dalam perbandingan beban puncak kebutuhan maksimum dari suatu kelompok pelanggan beban dan beban puncak dari masing-masing pelanggan dari kelompok tersebut. Klasifikasi beban, yaitu ada beban domestik, komersial, industri besar. Sering meningkatnya pembangunan di berbagai bidang dan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan terhadap daya listrik akan meningkat tergantung dari yang bersangkutan, kepadatan penduduk, dan standar kehidupan. Kebutuhan daya listrik harus memperhatikan tipe beban dan sifat beban tersebut. Tipe beban terbagi menjadi perumahan atau domestik, komersial atau komersial, industrial. Suplai daya listrik. Kapasitas daya sangat tergantung pada jumlah kebutuhan daya dari beban terpasang dari kondisi beban saat beban puncak maksimum, atau dan suplai daya terdiri dari suplai dari PLN, suplai dari daya generator genset. Sistem instalasi listrik. Sistem instalasi adalah suatu alat listrik yang terpasang di dalam atau di dalam bangunan untuk menyalakan arus listrik atau di belakang pembatas meter milik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan dan standar listrik yang ada. Prinsip dasar dalam satu instalasi listrik sebagai berikut. Pertama, keandalan. Kedua, ketercapaian. Ketiga, ketersediaan. Keempat, keindahan. 5, keamanan. 6, ekonomis. Di sini ada panel hubung bagi. Panel hubung bagi adalah peralatan yang berfungsi menerima energi listrik dari PLN dan selanjutnya mendistribusikan sekaligus mengontrol penyerapan energi listrik tersebut melalui sirkuit panel utama dan cabang ke PHB atau langsung melalui sirkuit akhir ke beban yang berupa kontak titik lampu dan melalui kontak-kontak ke peralatan pemanfaatan listrik yang berada dalam ruangan. Panel hubung bagi ini biasanya diisi oleh bus bar, MCB, dan ground. Karakteristik beban dalam sistem kelistrikan. Untuk arus bolak-balik, jenis beban dapat dibagi menjadi 3, yaitu beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif. Sistem suplai dari listrik. Suplai dari listrik disuplai dengan 2 sumber. Satu suplai dari PLN dan kedua dari backup atau generator. Total daya yang terpasang di gedung lantai 30 Teknik Negeri Padang. Sini ada penerangan. Itu sebesar 62.719 watt. AC 142.200 watt. Mechanical. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Salah dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.